Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Francisca Elisa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Jurusan akuntansi dengan NIM 2505527001. Akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perencanaan pajak guna memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Materi yang saya akan paparkan hari ini adalah perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto. Dari topik perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto, akan kita bagi menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua perencanaan pajak atas pokok penjualan, subbahasan ketiga adalah perencanaan pajak atas pengurangan penghasilan bruto, dan yang terakhir, yang keempat, adalah pengendalian lain. Dari topik hari ini, kita akan pahami dulu 3 konsep dasarnya dari perencanaan pajak, unsur beban pokok penjualan, dan pengurang penghasil bruto. Perencanaan pajak atau sering disebut juga sebagai tax planning merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara, sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang seharusnya. Lalu, apa itu perencanaan pajak? Perencanaan pajak adalah kegiatan perencanaan atau pengelolaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengoptimalkan pengurangan pajak secara sah dan menghindari resiko penyimpangan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak yang dimaksud ini menjadi salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan. Karena pada dasarnya, bagi perusahaan, pajak ini adalah beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Kita lihat di sini, perencanaan pajak ini mempunyai tujuan teknis. Yang pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan berkenaan dengan pajak dan memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang kemudian perusahaan dapat membayar pajak seminimal mungkin. Kemudian, bagaimana langkah dasar dalam perencanaan pajak? Kalau kita simak dalam definisi perencanaan pajak, setidaknya ada 3 dasar, yaitu efisiensi, kepatuhan, dan aktivitas keuangan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi yaitu meningkatkan atau meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan jenis dan tarif pajak yang paling minimal, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah tentang kepatuhan. Kepatuhan di sini maksudnya adalah tetap menjaga kepatuhan dengan tidak melakukan pelanggaran atau menyeleweng dari peraturan perpajakan, sehingga tidak ada denda terkait pelanggaran administratif
maupun pidana yang dapat meningkatkan exposure wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Jangan sampai ada pemeriksaan pajak intinya. Dan yang ketiga adalah aktivitas keuangan, yaitu menentukan aktivitas keuangan yang akan dilakukan di masa mendatang sehingga dapat mencapai sasaran dari efisiensi dan kebutuhan yang kita tuju itu. Nah, selanjutnya kita pahami konsep kedua dari topik hari ini, yaitu beban pokok penjualan atau umumnya disebut dengan HPP. Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau disebut juga sebagai cost of goods sold (COGS) adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi atau membeli barang yang dijual selama periode tertentu. Di sini ada komponen dari beban pokok penjualan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya ini dihitung dari persediaan bahan baku awal, ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangkan persediaan bahan baku akhir. Yang kedua, biaya overhead langsung. Biaya yang mencakup semua biaya yang terkait dengan proses produksi. Komponen yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya atau atas tenaga kerja langsung terlibat dalam proses produksi. Sebagai contoh, pada perusahaan yang memproduksi kopi, maka penyusun beban pokok penjualan diantaranya adalah biaya pembelian biji kopi mentahnya, kemudian biaya transportasi saat pembelian biji kopi, kemudian ada biaya listrik saat proses kopi, ada gaji karyawan produksi. Jadi kalau gaji karyawan staf tidak termasuk, yang dihitung untuk BPP hanya gaji karyawan produksi yang mengolah kopi. Kemudian ada lagi biaya pembelian kemasan, biaya labeling, seperti biaya BPOM, biaya stikernya, dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebungkus kopi yang siap dijual. Kemudian kita ke konsep yang ketiga, yaitu biaya pengurangan penghasilan bruto. Pengertian biaya sebagai pengurang penghasil bruto badan adalah pengeluaran yang dikeluarkan wajib pajak badan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan yang nantinya akan kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, di sini ada dasar peraturan. Dasar peraturan yang digunakan adalah dari pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Lalu dari dasar peraturan tersebut, kira-kira biaya apa saja yang bisa dapat diakui sebagai pengurang penghasil bruto? Kita simak di sini. Yang pertama adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain ada biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
gaji, honorarium, bonus gratifikasi, tunjangan, lalu tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang ya. Kemudian ada bunga, biaya bunga, sewa dan royalti, lalu ada biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, kemudian biaya administrasi, dan terakhir ini ada pajak kecuali pajak penghasilan ya. Ini biaya yang langsung atau tak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ya. Kemudian kita simak yang lain. Ada biaya penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima adalah kerugian selisih kurs mata uang asing. Tiap akhir tahun biasanya kan ada perhitungan selisih kursnya yang digunakan. Kemudian yang keenam adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Jadi kalau biaya penelitian dilakukan di luar negeri tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang ya. Ini yang dilakukan di Indonesia saja yang diakui. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Ini masih pada list biaya-biaya yang dapat diakui sebagai pengurang. Ada piutang tidak dapat tertagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Tapi ini ada syaratnya. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Syarat yang kedua, untuk piutang yang tidak dapat ditagih adalah wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak. Syarat ketiganya adalah telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasi dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Syarat terakhir untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah syarat bagaimana dimaksud pada angka 3 yang tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Jadi kalau debitur kecil itu masih bisa ya. Kemudian biaya yang dapat dikurangkan untuk penghasilan bruto, yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi sumbangan-sumbangan yang dikeluarkan perusahaan untuk bencana tapi yang kategorinya sudah nasional. Jadi kalau pemerintah belum mengeluarkan
pengumuman bahwa bencana A itu sebagai bencana nasional, perusahaan tidak bisa membebankan biaya sebagai pengurang. Jadi semisal bencana yang di Sumatera itu kan sampai hari ini tidak termasuk bencana nasional. Jadi kalau perusahaan memberikan sumbangan untuk bencana di Sumatera, biaya tersebut belum dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan ya. Tapi kalau sudah dianggap bencana nasional, biaya yang dikeluarkan itu bisa jadi pengurang. Selanjutnya adalah sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan Indonesia untuk ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah juga. Selanjutnya adalah sumbangan fasilitas pendidikan. Lalu ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Yang terakhir, biaya pengganti atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Kalau tadi kita sudah melihat 14 kriteria, 14 jenis biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sekarang kita bahas biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Di antaranya adalah dividen atau laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, ada pengeluaran untuk kepentingan pribadi milik pemilik usaha. Kemudian ada pembentukan cadangan dana yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan. Lalu ada premi asuransi yang hanya untuk orang pribadi. Ini jelas ya, tidak akan masuk sebagai pengurang. Kemudian pembayaran tidak wajar kepada pemegang saham. Lalu ada pajak penghasilan atau PPh, karena pajak ini sudah dikenakan atas penghasilan itu sendiri. Lalu ada sumbangan dan hibah kecuali untuk keagamaan kepada lembaga resmi dan yang telah diatur oleh pemerintah lainnya. Lalu di sini ada gaji untuk anggota firma atau CV. Lalu ada denda dan sanksi administrasi. Baik, setelah kita memahami konsep dasar dari perencanaan pajak, kemudian beban pokok penjualan, dan biaya pengurang penghasilan bruto, selanjutnya kita bahas langkah-langkah apa saja yang bisa diusahakan oleh badan usaha untuk meminimalisir biaya pajak yang ditanggung dan tetap menyesuaikan peraturan perpajakan yang berlaku. Ingat ya, meskipun kita merancang keuangan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yang kecil, jangan sampai kita melanggar peraturan yang sudah diatur. Oke. Baik, langkah yang pertama adalah perencanaan pajak atas beban pokok penjualan. Dalam perencanaan pajak atas beban pokok penjualan, ada setidaknya 4 strategi. Kali ini saya akan membahas 4 strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau badan, yaitu yang pertama adalah pemilihan metode persediaan, kedua pemilihan metode penyusutan, dan yang ketiga capital expenditure, lalu keempat
revenue expenditure. Mari kita bahas satu persatu. Pemilihan metode persediaan, strategi pertama kita. Menurut rekan-rekan, mengapa pemilihan metode persediaan ini penting dalam perencanaan pajak? Kira-kira kenapa? Ya, benar. Karena metode persediaan yang perusahaan pilih dan gunakan akan mempengaruhi langsung laba kena pajak dan beban pajak tahun berjalan, ya. Persediaan merupakan komponen krusial dalam laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufacture. Cara penilaian persediaan menurut standar akuntansi akan berpengaruh langsung terhadap perhitungan beban pokok penjualan atau HPP, laba bruto, serta pada akhirnya mempengaruhi besarnya laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 ada dua metode pemilihan metode persediaan yang dapat dipilih untuk digunakan. Yang pertama adalah first in first out atau FIFO. Dan yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang atau average. Metode first in first out atau FIFO mengasumsikan unit persediaan yang pertama kali masuk atau dibeli adalah yang pertama kali akan dikeluarkan atau dijual atau digunakan. Metode ini sering menghasilkan laba lebih tinggi dalam periode inflasi. Kemudian, kalau metode weighted average cost atau WAC menentukan biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari total biaya perolehan unit yang tersedia untuk dijual. Metode ini memberikan nilai yang lebih halus untuk biaya per unit, terutama untuk volume tinggi. Lalu apa yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode di antara dua metode tadi? Kita harus ada pertimbangan untuk memilih mana nih yang cocok untuk perusahaan kita. Metode FIFO atau metode weighted average cost. Ini berikut 4 faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan metode persediaan. Yang pertama, faktor perpajakan dan kepatuhan hukum. Ya. Metode penilaian persediaan semestinya diterapkan secara konsisten. Pilih metode yang dapat digunakan dan dipertahankan dalam jangka panjang untuk menghindari masalah dalam pemeriksaan pajak di kemudian hari. Lalu yang kedua, faktor karakteristik bisnis dan produk. Kita perlu memahami karakteristik bisnis dan produk dari sebuah perusahaan. Jangan sampai ternyata metode persediaan yang kita pilih ternyata tidak cocok dengan nature bisnis kita. Metode FIFO seringkali lebih cocok untuk produk yang masa simpan pendek atau yang cepat kadaluarsa. Misalnya untuk makanan atau obat-obatan. Karena metode ini mencerminkan aliran fisik
dari barang yang sebenarnya. Jadi barang yang paling lama dijual yang lebih dulu. Sedangkan untuk weighted average cost atau metode rata-rata tertimbang sering digunakan untuk produk yang sulit dibedakan atau dicampur bersama. Misal produk berupa cairan, biji-bijian, atau seperti bahan kimia gitu. Dimana aliran fisik barang itu tidak sepenting biaya rata-rata. Kemudian pertimbangan yang ketiga di sini adalah fluktuasi harga bahan baku. Jika harga bahan baku mengalami fluktuasi yang signifikan, metode FIFO dapat membantu meminimalkan laba dalam periode inflasi dan memaksimalkan laba dalam periode deflasi. Misalnya pada produk kopi mentah atau green bean coffee yang harganya bisa berubah tiap hari. Maka direkomendasikan untuk menggunakan metode persediaan FIFO atau first in, first out. Kemudian di pertimbangan yang keempat adalah tujuan pelaporan keuangan. Ya. Metode FIFO umumnya menghasilkan laba yang lebih tinggi dan nilai persediaan akhir yang lebih besar saat harga naik, yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan. Sedangkan metode WAC cenderung meratakan fluktuasi biaya dan menghasilkan laba yang berada di tengah-tengah antara FIFO dan LIFO. Tapi sekali lagi yang diakui dalam perpajakan adalah metode persediaan FIFO dan average. Kemudian di sini ada tabel gambaran perbandingan hasil perhitungan dari kedua metode persediaan ya. Di sini metode FIFO dampak pada BP-nya lebih rendah, sedangkan dampak pada laba lebih tinggi. Kemudian untuk metode persediaan average, dampak pada BPP atau beban pokok penjualan sedang, sedangkan dampak pada laba juga sedang. Baik, strategi yang kedua dalam perencanaan pajak atas beban pokok penjualan setelah tadi ada pemilihan metode persediaan, kita lanjut ke pemilihan metode penyusutan. Baik, kita lanjut pemilihan metode penyusutan ya. Pengertiannya adalah penyusutan atau depresi adalah alokasi sistematis atas biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya ya. Penyusutan ini adalah biaya yang mengurangi laba kena pajak dan mempengaruhi timing pembayaran pajak. Kemudian dasar hukumnya apa? Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 11. Di sini ada dua metode penyusutan yang dapat digunakan. Yang pertama metode garis lurus atau straight line. Ini ada di pasal 11 ayat 1. Jadi beban penyusutan sama setiap tahun ya kalau menggunakan metode garis lurus. Kemudian paling umum digunakan untuk perencanaan pajak.
Kelebihan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk semua kelompok harta. Kemudian untuk metode penyusutan yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance. Ini sesuai pasal 11 ayat 2. Pada metode saldo menurun ini, beban penyusutan menurun setiap tahunnya. Kemudian, hanya untuk harta berwujud kecuali bangunan. Jadi kalau untuk pembangunan tidak bisa menggunakan metode saldo menurun. Kemudian yang ketiga, maksimal 2 kali tarif garis lurus perhitungannya ya. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya bisa disusutkan dengan metode garis lurus saja. Sedangkan untuk harta berwujud selain bangunan bisa memilih mau menggunakan metode garis lurus atau menggunakan saldo menurun. Jadi berhati-hati untuk memilih metode penyusutannya yang sesuai. Berikutnya ada tabel masa manfaat dan besar tarif penyusutan fiskal, bisa dilihat di tabel ini. Ada untuk yang bukan bangunan ada 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan masing-masing manfaat. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Lalu kalau menggunakan garis lurus maka tiap tahun berkurang 25%. Sedangkan kalau menggunakan saldo menurun 50%. Kemudian untuk kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun. Penyusutan berdasarkan ayat 1 atau garis lurus itu 12,5%. Kalau menggunakan metode saldo menurun 25%. Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun. Kemudian besarannya tarif 6,25%. Kalau menggunakan saldo menurun 12,5%. Sedangkan kelompok 4 masa manfaat 20 tahun ini biasanya untuk gedung, tanah ya. Itu penyusutan saldo penyusutan untuk garis lurus 5%, sedangkan untuk saldo menurun 10%. Ini ada kategori yang kedua untuk bangunan. Ada permanen dan tidak permanen dengan masa manfaat 20 tahun dan 10 tahun. Kemudian, jika tujuan perusahaan adalah menekan pajak di awal untuk memperkuat modal kerja, maka metode saldo menurun sepertinya lebih sesuai ya. Ini kita lihat di sini. Lalu jika tujuan perusahaan adalah menampilkan laba stabil untuk investor, metode garis lurus lebih cocok. Kita lihat di sini dampak terhadap pajaknya ya, tabel di sini. Untuk yang garis lurus karakteristiknya beban penyusutan sama setiap tahun ya. Kemudian kalau untuk dampak terhadap pajaknya laba dan pajak stabil tiap tahun. Kalau untuk saldo menurun, beban penyusutan besar di awal, lalu makin kecil di akhir. Kalau dampak terhadap pajaknya menurunkan laba dan pajak di awal tahun. Jadi
mana yang kita perlukan, yang cocok untuk bisnis atau perusahaan kita. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke strategi keempat dan kelima dalam perencanaan pajak atas beban penjualan, yaitu capital expenditure dan revenue expenditure. Apa itu capital expenditure? Kita lihat di sini pengertiannya. Capital expenditure atau CAPEX itu merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh suatu aset atau untuk menambah nilai ekonomis aset di masa yang akan datang, ya. Nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun biasanya. Kemudian pengakuan akuntansi, biaya tidak langsung dibebankan sebagai pengurang bruto pada tahun pengeluaran, melainkan disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaat, ya. Jadi kalau masa manfaatnya, katakanlah mesin punya masa manfaat 8 tahun, maka biaya yang dibebankan selama 8 tahun juga, ya. Lalu peran dalam pengendalian BPP adalah mempengaruhi BPP melalui penyusutan mesin atau pabrik yang termasuk dalam overhead pabrik. Investasi CAPEX yang efisien, misalnya teknologi baru, dapat menurunkan biaya produksi per unit. Kalau tadi ada capital expenditure, ini pasangannya revenue expenditure, ya. Merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dengan tujuan memperoleh penghasilan pada periode di mana pengeluaran dan beban tersebut terjadi. Masa manfaatnya hanya 1 periode saja, ya. Nilai ekonomisnya hanya 1 periode. Kemudian kalau dikategorikan di pengakuan akuntansinya, langsung mengurangi laba kena pajak di saat tahun berjalan, sehingga dapat menurunkan pajak secara langsung pada tahun tersebut. Perusahaan dapat mempercepat atau menunda refek, ya. Misalnya reparasi atau promosi untuk mengatur beban pajak tahunan. Jadi kalau misalnya ini sudah banyak, mungkin bisa ditunda reparasinya atau menentukan promosi. Kapan yang tepat promosi supaya biayanya dapat dikurangkan, ya. Kemudian peran dalam pengendalian beban pokok penjualan. Bahan baku dan tenaga kerja langsung merupakan komponen refek, ya, revenue expenditure, yang langsung menjadi komponen BPP. Pengendalian refek langsung berdampak pada BPP dan margin kotor, ya. Jadi biaya yang langsung digunakan itu termasuk yang direfek, ya. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai CAPEX dan refek, ya. Kita lihat perbedaan perlakuannya antara capital expenditure dan revenue expenditure. Dalam pengakuan tadi dicatat sebagai aset di neraca kalau CAPEX, sedangkan di revenue expenditure dicatat sebagai beban di laporan laba rugi. Kemudian pengakuan bebannya, kalau capital expenditure, pengakuan bebannya bertahap melalui penyusutan atau proses amortisasi sesuai masa manfaatnya. Kalau revenue, pengakuan bebannya sekaligus 1 kali saat dilakukan pencatatan. Kemudian masa manfaatnya kalau capital expenditure lebih dari 1 periode, ya.
lebih dari 1 tahun atau sesuai dengan masa manfaat tadi ya. Kalau di revenue expenditure hanya 1 kali periode. Kemudian bagaimana dampak labanya? Dampak laba pada capital expenditure, bebannya tersebar beberapa tahun sesuai masa manfaat. Kalau revenue expenditure, beban langsung pada tahun berjalan. Kemudian dampak dari capek dan refek terhadap pajak. Kalau untuk capital expenditure, pengurangan pajak secara bertahap. Sedangkan untuk revenue expenditure, pengurangan pajak langsung di periode itu ya. Itu tadi perbedaan antara perlakuan capek dan refeks. Nah, untuk perencanaan pajak atas beban pokok penjualan kita sudah bahas tadi. Yang pertama, pemilihan metode persediaan, pemilihan metode penyusutan, kemudian capital expenditure, yang keempat revenue expenditure. Sekarang kita beralih dari pajak atas bahan pokok penjualan. Sekarang kita beralih untuk membahas perencanaan pajak atas pengurang penghasilan bruto. Ya, kita akan bahas ada 5 strategi yang kita bahas. Yang pertama, biaya bunga, lalu ada biaya promosi, kemudian ada biaya entertainment, lalu ada cadangan kerugian piutang tak tertagih, dan yang terakhir nanti kita akan bahas kerugian selisih kurs atau foreign exchange loss ya. Baik, kita bahas yang pertama mengenai perencanaan pajak atas pengurang penghasilan bruto ya. Yang pertama adalah biaya bunga. Terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Hal ini dikarenakan bunga deposito merupakan objek PPh fiskal, ya, khusus untuk biaya bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pihak ketiga dalam hal dana yang ditempatkan oleh wajib pajak dalam bentuk deposito, deposito berjangka, atau tabungan lainnya yang bersumber dari pinjaman tersebut. Itu diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 46 tahun 1995 ya. Bunyinya adalah perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Ketentuan ini memberikan penegasan terkait biaya yang boleh dibebankan secara fiskal atau deductible expense maupun biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal atau non-deductible expense. Baik, ini syarat-syarat atas penempatan deposito atau tabungan dengan pinjaman yang dibebani biaya tabungan. Jadi, apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana
yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Kemudian, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya. Di sini ada pengecualian di mana bunga pinjaman dapat dibebankan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah dana pinjaman disimpan atau ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan pajak bersifat final. Lalu yang kedua, adanya keharusan untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito sepanjang jumlahnya memenuhi keharusan tersebut. Kemudian pengecualian yang terakhir adalah adanya bukti bahwa penempatan deposit atau tabungan dananya berasal dari tambahan modal dari sisa laba setelah pajak. Selanjutnya, biaya sebagai faktor pengurang penghasilan bruto adalah biaya promosi. Dalam praktik bisnis, kegiatan promosi lazim dilakukan untuk meningkatkan awareness maupun meningkatkan penjualan. Meskipun secara komersial, biaya promosi merupakan bagian dari biaya operasional. Dalam ketentuan pajak terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pembebanan biaya promosi. Kita pahami terlebih dahulu definisi atau pengertian dari biaya promosi. Biaya promosi adalah biaya yang termasuk dalam biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan atau menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Dalam kaitan perpajakan, biaya promosi ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/03/2010 ya, dikeluarkan tahun 2010. Lalu apa saja yang termasuk biaya promosi dan apa saja yang tidak termasuk biaya promosi? Karena kadang-kadang agak rancu mana sih yang biaya promosi dan biaya non promosi ya. Kita perlu memilah-milah mana yang termasuk promosi dan non promosi. Baik, berikut termasuk biaya promosi. Yang pertama, biaya periklanan di media elektronik, media cetak atau
media lainnya ya, iklan di televisi, iklan di radio, iklan di koran, baliho gitu ya. Yang kedua adalah biaya pameran produk. Ketika kita ikut event tahunan misalnya. Biaya yang ketiga adalah biaya pengenalan produk. Lalu biaya keempat, biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Kemudian di sini ada dua contoh biaya yang tidak termasuk biaya promosi. Yang pertama, pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas dalam bentuk apapun yang tidak berkaitan dengan kegiatan promosi. Ini jelas ya. Yang kedua adalah biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final. Itu tidak termasuk biaya promosi. Berikut syarat lain yang harus dipenuhi agar biaya promosi dapat dibebankan secara fiskal untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama, biaya promosi digunakan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Tadi sudah sempat disinggung ya. Yang kedua, biaya promosi dikeluarkan secara wajar dan menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Jadi kalau ada perusahaan yang mengakukan biaya promosi tapi dengan nilai yang fantastis atau yang tidak wajar, maka itu malah jadi temuan apa benar, akan mengakibatkan pemeriksaan apakah benar biaya promosi sebesar itu ya. Jadi wajib pajak juga harus membuat daftar nominatif terkait pengeluaran biaya promosi agar biaya promosi dapat dibiayakan secara fiskal. Perusahaan wajib membuat daftar normatifnya. Pada pasal 6 PMK 2 tahun 2010 dijelaskan bahwa daftar normatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian alamat, tanggal eventnya ya, tanggal acara atau tanggal transaksinya, bentuk dan jenis biayanya, besar biaya, kemudian ada nomor bukti pemotongan dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Sebagai catatan, jika perusahaan melakukan promosi dalam bentuk pemberian sampel produk misalnya, besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan ya, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Biaya berikutnya yang termasuk komponen perencanaan pajak pengurang penghasilan bruto adalah biaya entertainment ya. Hampir sama dengan biaya promosi ya. Yang dimaksud dengan biaya entertainment adalah biaya representatif jamuan dan sejenisnya yang dicatatkan dalam laporan komersial sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 27/PJ.22/1986. Biaya entertainment representasi jamuan dan sejenisnya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk membebankan biaya entertainment, wajib pajak harus memenuhi syarat material dan syarat formal. Syarat material yang dimaksud adalah wajib pajak harus dapat membuktikan biaya entertainment tersebut berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Syarat formalnya syarat format yang harus dipenuhi adalah biaya entertainment, representasi, jamuan, dan sejenisnya harus dapat dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan. Wajib pajak juga harus membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk daftar nominatif, sama ya yang dilakukan dengan biaya promosi. Jika tidak berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara dan tidak terdapat daftar nominatif, biaya entertainment tidak dapat dibebankan dan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Nah, guna membuktikan bahwa biaya-biaya telah benar yang dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan, maka diperlukan daftar nominatif. Seperti nomor urut, tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, kemudian keterangan detail biaya entertainment yang telah dikeluarkan seperti nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan, alamat entertainment dan sejenisnya, kemudian jenis entertainmentnya apa, kemudian jumlah entertainment dalam rupiah ya. Kemudian poin selanjutnya adalah relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas, berisi nama, posisinya atau jabatan, kemudian nama perusahaannya dan jenis usahanya. Baik, sekarang kita menginjak ke faktor pengurang penghasilan bruto yang ketiga, yaitu cadangan kerugian piutang tak tertagih ya. Dalam meningkatkan persaingan bisnis dan memelihara hubungan pelanggan, salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah dengan memberikan fleksibilitas bayaran. Salah satu contohnya adalah pembayaran yang dapat dilakukan misalnya setelah barang sampai di tangan customer atau jasa yang diberikan kepada penerima jasa baru bisa bayar. Fleksibilitas pembayaran tentu saja menimbulkan resiko bisnis ya, karena kita sudah memberikan produk kita ke tangan konsumen tapi pembayarannya di belakang, ya kan? Dalam situasi tertentu bisa jadi proses penagihan mengalami kendala. Salah satu kebijakan yang diambil perusahaan adalah dengan memberikan kebijakan perpanjangan jangka waktu pembayaran misalnya. Nah, jika proses penagihan yang dilakukan secara maksimal tidak kunjung ada pembayaran, maka tagihan tersebut dapat menjadi piutang tak tertagih yang akan dimunculkan dalam
laporan rugi laba perusahaan. Secara komersial, terdapat dua metode pembebanan piutang tak tertagih yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu menggunakan metode penghapusan atau write-off dan metode penyisihan atau pencadangan atau bad debt allowance. Pada metode penghapusan atau write-off, perusahaan dapat langsung membebankan piutang yang dihapus dengan mengkreditkan akun piutang tersebut. Jika pembebanan dilakukan dengan metode penyisihan, perusahaan dapat membentuk akun cadangan atas piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Nah, cadangan kerugian piutang tak tertagih ini diartikan sebagai estimasi akuntansi atas jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dari pelanggan, ya. Dasar atau landasan hukum atas pembuatan cadangan kerugian piutang tak tertagih ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 74 tahun 2024. Ini menggantikan PMK nomor 219 tahun 2012. Nah, dalam PMK ini disebutkan entitas yang tercakup sebagai berikut. Yang pertama adalah Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat, termasuk yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, perusahaan pembiayaan. Entitas yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam yang menyalurkan kredit atau pembiayaan berbasis syariah. Yang keempat, lembaga keuangan mikro. Yang kelima adalah perusahaan pegadaian dan perusahaan modal ventura. Dan yang keenam, entitas lain yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian disebutkan pula ketentuan utama. Yang pertama adalah pengakuan dan penghapusan piutang. Ada dua metode penghapusan piutang tak tertagih. Yang pertama penghapusan langsung, yaitu pada saat piutang dinyatakan tidak tertagih. Yang kedua pembentukan cadangan, yaitu mencadangkan sejumlah dana sejak awal pengakuan piutang untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang macet. Yang kedua adalah batasan cadangan yang dapat dikurangkan. Ada batasan maksimal cadangan piutang tak tertagih yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, ya. Sebagai berikut. Yang pertama, untuk piutang dalam tahap baik maksimal 1,4% dari total nilai piutang. Kemudian yang kedua, untuk piutang dalam tahap buruk, kategori buruk, ya, maksimal 71%. Sedangkan untuk piutang kolektibilitas lancar di beberapa sektor diakui maksimal 1%. Sementara piutang macet dapat diakui hingga 100%. Penentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengakuan biaya cadangan tetap proporsional terhadap risiko yang real. Dalam ketentuan utama dalam PMK juga ada dokumen pendukung, ya. Dalam setiap laporan SPT, wajib pajak melampirkan dokumen bukti administratif. Yang pertama, daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Dan yang kedua, bukti pemenuhan persyaratan seperti dokumen penyerahan perkara ke pengadilan dan perjanjian tertulis dari debitur. Kemudian di sini ada pengelompokan piutang. Pengelompokan kualitas piutang menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan staging, tahap baik, tahap kurang baik, dan tahap buruk. Kelompok yang kedua adalah berdasarkan kolektibilitas tadi ya, lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan piutang macet. Oke, kita lanjut terus ke strategi perencanaan pajak atas pengurang bruto. Yang terakhir adalah selisih kurs ya, kerugian atas selisih kurs atau foreign exchange loss. Selisih kurs menurut akuntansi adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Pada dasarnya, rugi akibat selisih nilai kurs dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Ini sesuai pasal 6 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk ya kerugian selisih kurs mata uang asing. Kemudian dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf E dijelaskan juga bahwa kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat azas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dari pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 221 paragraf yang ke-29, jika pos moneter timbul dari transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya transaksi, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tertentu. Akan tetapi, ketika transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih kurs yang diakui dalam setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian ditentukan dengan perubahan kurs selama masing-masing periode. Jadi, kerugian akibat selisih kurs yang telah diselesaikan dalam periode yang sama dalam transaksi dapat diakui sebagai biaya. Ketika belum diselesaikan dalam periode yang sama, kerugian selisih kurs tetap dapat diakui di setiap periode sampai pada tanggal penyelesaian. Ya. Dengan demikian, kerugian selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, baik yang telah terrealisasi maupun yang belum terrealisasi. Namun, ada perlakuan yang berbeda atas rugi selisih kurs mengacu pada pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2010. Disebutkan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud ayat 1 yang berkaitan langsung dengan wajib pajak. Yang pertama, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan yang kedua, tidak termasuk objek pajak, ya. Tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Sampai di sini cukup jelas ya. Selisih kurs mana yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, mana yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Nah, tadi kita di pembahasan sebelumnya kita sudah membicarakan soal konsep dasar, kemudian perencanaan pajak terhadap beban pokok penjualan. Yang baru saja kita bahas perencanaan pajak pada pengurang penghasilan bruto, dan yang sub pokok pembahasan yang terakhir adalah pengandalian lain. Nah, pengendalian lain ini ada yang pertama adalah pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Ada dua pengendalian ya. Yang kedua adalah ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Mengapa perlu dilakukan pengujian kebenaran BPP? Jawabnya adalah karena BPP adalah komponen biaya terbesar bagi perusahaan dagang atau manufacturer, kira-kira bisa mencapai 60-80% dari total biaya. Nah, kecil saja kesalahan dalam perhitungan BPP akan berdampak eksponensial pada laba dan pajak. Alasan yang kedua kenapa harus ada pengujian adalah karena BPP mempengaruhi laba kotor dan laba bersih. Kemudian yang ketiga adalah jika BPP salah saji, misalnya terlalu besar atau terlalu kecil, maka laporan keuangan akan menyesatkan bagi pemakai informasi ya, kurang tepat sebenarnya. Yang keempat adalah pengujian dilakukan untuk memastikan angka yang disajikan akurat dan wajar sesuai standar akuntansi. Nah, pengujian keterkaitan berhubungan dengan beban pokok penjualan ada dua, yaitu pengujian arus barang dan pengujian arus utang. Pengujian arus barang itu memastikan kebenaran semua unit barang yang keluar ataupun masuk ke gudang dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pemakaian sendiri, barang rusak, sampel, pemberian cuma-cuma, retur pembelian, barang dalam pengiriman, dan lainnya. Ini ada rumus ya. Beban pokok penjualan sama dengan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi saldo akhir persediaan. Nah, yang pengujian kedua adalah pengujian arus utang. Ini memastikan pembelian barang yang secara kredit. Jadi pembelian sama dengan saldo akhir utang usaha ditambah pembelian tunai ditambah pelunasan utang usaha dikurangi saldo awal utang usaha ditambah atau dikurangi penyesuaian. Baik, pokok sub pembahasan yang terakhir adalah ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Ekualisasi merupakan salah satu kunci
yang utama untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan SPT tahunan badan, ya. Tujuan untuk dilakukan ekualisasi pajak untuk memastikan bahwa pelaporan SPT tahunan PPh badan telah dilaporkan secara benar, baik secara fiskal maupun akuntansi. Jika terdapat selisih perhitungan saat dilakukan pengujian, melalui ekualisasi tentunya akan dilakukan koreksi fisik yang dapat menambah jumlah pajak yang terutang. Nah, teknik pengujian ekualisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mempersiapkan diri lebih awal apabila terdapat himbauan atau klarifikasi atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Secara umum, ekualisasi terbagi menjadi 3 berdasarkan objek pajak. Yang pertama, ekualisasi peredaran usaha antara SPT tahunan PPh badan dengan objek pajak atau DPP pajak keluaran di SPT masa PPN. Ekualisasi yang kedua adalah ekualisasi harga pokok penjualan atau biaya di SPT tahunan PPh badan dengan DPP pajak masukan di SPT masa PPN. Dan yang terakhir adalah ekualisasi biaya di SPT tahunan PPh badan dengan objek pajak di SPT masa PPh atau pemotongan dan pemungutan PPh. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, secara khusus kita bahas ekualisasi harga pokok penjualan atau biaya di SPT tahunan PPh badan dengan DPP pajak masukan di SPT masa PPN. Pengertian perhitungan beban pokok penjualan atau PPP meliputi menghitung saldo awal persediaan barang ditambah dengan pembelian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Nah, fokus ekualisasi PPP ada 2. Yang pertama, membandingkan jumlah PPN masukan yang dipungut oleh lawan transaksi sama dengan total pembelian baik itu bahan baku maupun bahan jadi. Dan fokus yang kedua, pembuktian atau pengujian melalui dokumen faktur pajak pembelian yang telah dipungut oleh lawan transaksi sebagai PPN. PPN masukan ya, yang sudah dilaporkan dalam SPT PPN. Besarnya nilai pajak masukan yang dimiliki oleh wajib pajak adalah 10% dari total pembelian yang dilakukan. Perbedaan antara pajak masukan dan pembelian yang disebabkan oleh 1. Wajib pajak tidak seluruhnya melakukan pembelian dari PKP. Yang kedua, pembayaran uang muka oleh WP atau wajib pajak, namun barang tidak langsung dikirim. Ketiga, penerimaan faktur pajak masukan selain dari pemasok barang dengan barang dagang karena transaksi pembelian aset tetap, pengangkutan barang dan transaksi lainnya yang menunjang kegiatan operasional. Dan perbedaan yang keempat adalah penerimaan faktur pajak cacat yang tidak dapat dikreditkan. Nah, dari pemaparan dari awal, dari konsep dasar sampai dengan ekualisasi tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, perencanaan pajak adalah proses yang sangat penting dalam kelancaran operasional perusahaan dalam kaitannya pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Dan yang kedua, perusahaan perlu menganalisa, memahami betul kebutuhannya berkaitan dengan
pembuatan kebijakan ya. Perusahaan seperti pemilihan metode persediaan, metode penyusutan, pembuatan akun, dan garis besar acuan yang digunakan dalam pelaporan keuangan sebagai suksesor perhitungan pajak yang efisien. Kesimpulan yang ketiga, seluruh aktivitas perencanaan pajak harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Jika ada perencanaan pajak yang tidak sesuai peraturan pemerintah atau peraturan perpajakan yang berlaku, sepertinya akan sia-sia, justru akan menjadi simalakama buat kita ya. Yang keempat adalah BPP dan pengurang penghasilan bruto menentukan besar kecilnya pajak yang akan dibayar. Nah, bicara soal perencanaan pajak bukan semata-mata tentang soal mencari celah untuk berkilah, tapi memahami, menganalisa, merencanakan, dan bagaimana menerapkannya dengan integritas. Kelola yang bisa kita kendalikan dan rencanakan untuk yang tidak bisa kita hindari. Demikian presentasi mengenai perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama bagi yang sama-sama sedang belajar mengenai perencanaan pajak. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini hingga akhir. Dan silahkan tinggalkan komentar dan untuk masukan bagi saya mengenai presentasi ini di kolom komentar. Saya Francisca Elisa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.